Hai adik-adik dan remaja di Kevikepan Semarang. Apa kabar? Sehat selalu ya, selalu diberkati Tuhan dan tetap semangat. Bertemu kembali dengan kakak-kakak dari KKM Kevikepan Semarang. Kali ini kita akan berkatekese tentang masa Prapaskah. Kira-kira apa sih masa Prapaskah itu? Nah, adik-adik harus tonton terus videonya. Nanti selain kalian bisa belajar dan tahu lebih banyak lagi, nggak ketinggalan juga loh, kalian bakalan dapat hadiah yang menarik. Mau kan? Oke, tonton terus ya videonya dari awal hingga akhir. Adik-adik, awal masa Prapaskah biasanya diawali dengan penerimaan abu atau yang disebut dengan Rabu Abu. Yuk, kita mau tahu lebih dalam lagi tentang apa sih Rabu Abu itu, lalu bagaimana sejarahnya, dan juga apa yang harus kita persiapkan selama masa Prapaskah ini. Sejarah Rabu Abu sendiri, pada awal mula abad ke-10, abu digunakan sebagai suatu tanda bagi orang yang ingin mengaku dosa. Kemudian di abad ke-11, ada catatan yang menggambarkan penerimaan abu dilakukan pada hari Rabu sebelum memasuki masa Prapaskah. Lalu pada akhir abad ke-11, Paus Urbanus II menetapkan penggunaan abu secara umum yang dikenal sebagai Dies Cinerum dan sekarang ini disebut dengan Rabu Abu. Abu yang digunakan berasal dari cabang dan daun palma dari Minggu Palma tahun sebelumnya. Nah, kita akan membahas makna dari Rabu Abu. Apa sih makna dari Rabu Abu itu? Rabu Abu adalah hari pertama memasuki masa Prapaskah, masa pertobatan, pantang, puasa, doa, dan amal kasih bagi orang Katolik yang dilaksanakan selama 40 hari. Lalu, kenapa 40 hari? Ternyata angka 40 memiliki makna rohani sebagai lamanya sebuah persiapan. Contohnya, Musa berpuasa 40 hari sebelum menerima 10 perintah Allah. Elia berpuasa 40 hari dan mampu melewati ujian di padang gurun. Lalu Yesus sendiri berpuasa 40 hari sebelum mengawali karya pewartaannya. Mengapa memakai abu? Abu mengingatkan kita bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu, seperti yang tertulis pada kitab Kejadian bab 3 ayat 19. Lalu ketika adik-adik menerima abu, Romo akan mengatakan bertobatlah dan percayalah pada Injil. Lalu kalian harus mengatakan amin, gitu ya. Selanjutnya, mengapa sih abu dioleskan pada dahi? Karena dahi adalah bagian tubuh yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Jika abu dioleskan pada dahi kita tidak bisa melihat secara langsung betapa kotornya dahi kita. Tapi kita bisa melihat secara jelas betapa kotornya dahi orang lain. Maknanya adalah kita dengan mudah melihat kekurangan orang lain tanpa melihat kelemahan dan kekurangan diri kita. Lalu Rabu Abu adalah gambaran bahwa sesamaku adalah cerminan diriku. Pada umumnya, abu diterimakan pada umat dengan dioleskan pada dahi. Akan tetapi, pada masa pandemi ini, imam juga bisa menaburkan di atas ubun-ubun atau di atas kepala. Lalu, Prapaskah itu apa sih? Prapaskah itu adalah masa persiapan puasa dan pantang sampai kita merayakan pesta Paskah kebangkitan Tuhan. Pantang dan puasa itu sendiri adalah arti tanda pertobatan, silih atas dosa, lalu juga turut ambil bagian dalam sengsara Yesus dan berdoa bagi perdamaian dunia. Lalu, siapa yang harus berpantang dan berpuasa?
Yang wajib berpuasa adalah seorang Katolik yang berusia 17 hingga 60 tahun. Sedangkan yang wajib berpantang adalah seorang Katolik yang berusia 14 tahun ke atas. Walaupun adik-adik belum wajib berpantang dan berpuasa, adik-adik bisa loh mencoba berpantang, misalnya pantang jajan, pantang main game. Secara umum, pantang yaitu pantang makan daging selain ikan, atau pilihlah makanan atau minuman yang paling disukai untuk tidak dikonsumsi selama masa Prapaskah. Nah, pantang tidak terbatas hanya makanan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, pantang juga bisa berpantang kebiasaan atau kegiatan yang paling kamu sukai. Lalu, kapan kita harus berpuasa dan berpantang? Puasa dilakukan pada saat Rabu Abu dan Jumat Agung. Sedangkan pantang dilaksanakan pada Rabu Abu, Jumat Agung, dan setiap hari Jumat selama masa Prapaskah. Adik-adik, yang penting adalah niat dan semangat pertobatan. Lalu ada aksi nyata atau yang disebut dengan APP, Aksi Puasa Pembangunan, yaitu aksi yang dilakukan selama masa Prapaskah dengan menyisihkan sebagian yang kita punya untuk membantu sesama kita yang membutuhkan. Nah, kira-kira seperti itu ya tambahan ilmu kita tentang Rabu Abu. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas adik-adik. Tuhan memberkati.